Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Prenagen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Cica Anissa dan juga Ken Anel. Hari ini pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam tentunya akan menemani Anda dengan sejumlah informasi dan pembahasan yang menarik, sayang sekali untuk dilewatkan. Malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih detail mengenai visi misi yang ditawarkan, dibawa oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Kalau Caca? Kalau dari sisi dialog Anda juga pemirsa pasti bahas soal usulan hak angket yang digulirkan anggota DPR kita Masinton Pasaribu. Tapi yang jadi masalah adalah Masinton Pasaribu belum punya teman ini pemirsa, masih hanya drama-drama yang tercipta saat ini. Pertanyaannya, apakah ini bisa lanjut atau jangan-jangan layu sebelum berkembang? Di Apa Kabar Indonesia Malam, ini dia selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita ke informasi yang pertama, di mana Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Harian PP PBSI, Tirta Juwana Darmaji alias Alex Tirta pada Rabu siang. Pemeriksaan tersebut diduga berkaitan dengan rumah yang terletak di Jalan Kertanegara nomor 46 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rumah yang digeledah polisi pada Kamis pekan lalu itu disebut sebagai lobby house Ketua KPK Firly Bahuri. Rumah tersebut ternyata disewa oleh Alex Tirta dengan harga sekitar 650 juta per tahunnya. Selain Alex, polisi juga memeriksa ex-ajudan Menteri Pertanian dan satu orang lainnya sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan Ketua KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penyidikan kasus dugaan pemerasan oleh Ketua KPK Firly Bahuri terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo menguak dugaan Firly menggunakan rumah di Jalan Kertanegara nomor 46 sebagai rumah lobi-lobi, termasuk untuk bertemu dengan Syahrul Yassin Limpo. Penggeledahan terhadap dua rumah yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan oleh Ketua KPK Firly Bahuri terhadap mantan Mentan Kamis pekan lalu menguak informasi baru. Polisi sebelumnya menggeledah rumah pribadi Firly di kawasan Villa Galaksi Bekasi dan satu rumah lainnya di kawasan Jalan Kertanegara nomor 46 di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rumah di Kertanegara diduga dijadikan sebagai lokasi pertemuan Firly dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Meski enggan membenarkan dugaan tersebut, namun di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safrisma Juntak menegaskan semua proses penggeledahan berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan pemerasan oleh Ketua KPK Firly Bahuri. SIL sama Firly pernah ketemu di Kertanegara, Pak? Ya, itu materi penyidikan ya. Tapi yang jelas upaya penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik gabungan itu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik gabungan. Pak, izin disampaikan ada pemilik yang diperiksa untuk hari ini. Artinya rumah itu disewa oleh Pak Firly. Ya. Siapa Pak inisialnya? Ya, jadi untuk identifikasinya bahwa rumah tersebut adalah disewa. Ya. Sejak kapan pemiliknya siapa betul, ya, Pak? saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan ya. Saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan untuk mengetahui detail identifikasi dari rumah Kertanegara nomor 46 dimaksud. Belakangan diketahui rumah tersebut tercatat disewa atas nama Tirta Juwana Darmaji alias Alex Tirta, Ketua Harian Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PPPBSI). Dalam keterangan tertulisnya, Alex membenarkan bahwa dirinya menyewa rumah di Jalan Kertanegara pada tahun 2020. Namun karena pandemi, rumah tersebut menjadi kosong tidak terpakai. Pada suatu kesempatan, Alex mengaku bertemu Firly yang mengatakan dirinya butuh rumah singgah untuk aktivitas sehari-hari. Alex menyarankan melanjutkan biaya sewa rumah Kertanegara tersebut kepada Firly yang akhirnya setuju untuk menempati rumah itu dengan membayar biaya sewa senilai 650 juta per tahun.
Keterangan ini bertentangan dengan keterangan kuasa hukum Firly yang mengatakan penggeledahan di rumah di Jalan Kertanegara nomor 46 salah alamat karena tidak ada sangkut pautnya dengan kliennya. Dan kami juga menyayangkan tadi teman-teman penyidik Polda mendatangi rumah pribadi Pak Firly Bahuri, dan kami mendapatkan ada beberapa tempat yang sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali dengan Pak Firly, tapi tetap diperiksa ya, seperti rumah di Kertanegara dan ada beberapa rumah tetangga yang tidak ada hubungan sama sekali kaitannya dengan kepemilikan pribadi Pak Firly Bahuri. Rumah yang Kertanegara itu kan rumah yang disewa ya oleh orang lain gitu, yang izin penetapannya juga kita belum terima ya. Izin penetapan untuk melakukan penggeledahan dari Pengadilan Negeri belum kita terima gitu. Jadi kami sangat sayangkan juga kenapa rumah Kertanegara itu digeledah. Meski ada bantahan dari kedua pihak terkait rumah Kertanegara, pihak penyidik Polda Metro Jaya menegaskan semua proses penyidikan terus berjalan guna mengungkap dugaan pemerasan yang dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hari ini lanjutkan sidang etik Hakim MK soal putusan batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK mendengarkan keterangan pelapor dan para hakim konstitusi. Pelapor yang diperiksa yaitu Pergerakan Advokat Nusantara, Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Komite Independen Pemantau Pemilu, dan Advokat Tumpak Nainggolan. Setelah pemeriksaan pelapor, majelis akan memeriksa 3 hakim konstitusi yaitu Saldi Isra, Manahan Sitompul, dan Suhartoyo. Ketiga itu integritas. Bagaimana dapat kami melihat integritas dari putusan ini? Lapornya sama-sama Pak Anwar Usman, maka kita sidang sekaligus gitu. Ya ada hal-hal baru yang dikemukakan, tapi sebagian besar itu sama dengan isu yang kemarin dipersoalkan oleh pelapor yang sudah kita sidangkan kemarin. 4 sidang kemarin, 4 pelapor. Nah, jadi kita akan teruskan nanti sore memanggil 3 hakim lagi. Besok 3 hakim lagi sehingga 9 hakim. Mudah-mudahan selesai besok. Ya, lantas bagaimana perkembangan terbaru langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi? Sudah ada rekan kami Vena Kintan yang siap mengabarkan dari sana. Vena, silakan dengan laporannya. Ya, selamat malam Caca Anissa, Kenana dan juga pemirsa. Kurang lebih 15 menit yang lalu baru saja keluar Hakim Konstitusi ketiga yang hari ini telah selesai menjalani sidang etik yang digelar oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dimulai kurang lebih sekitar pukul 4 sore tadi, dan tadi 15 menit yang lalu yang baru saja keluar dari Gedung Mahkamah Konstitusi ini ada Hakim Konstitusi yakni Suhartoyo, dan tadi juga sempat menyampaikan beberapa hal kepada rekan media walaupun memang tidak menyinggung lebih detail mengenai apa saja poin-poin yang ditanyakan oleh anggota MK dan apa saja yang ia sampaikan dari sidang etik hari ini. Selain itu juga tadi sekitar pukul 16:35 waktu Indonesia Barat ada Hakim Konstitusi kedua yang masuk ke dalam gedung MK dan juga kurang lebih sekitar 40 menit ini keluar dan tidak berkomentar lebih detail, sama komentarnya kurang lebih bahwa jalannya pemeriksaan ini mungkin bisa ditanyakan langsung kepada anggota Majelis Mahkamah Konstitusi atau MK mengenai apa saja poin yang ditanyakan. Begitupun Saldi Isra yang terlebih dahulu tadi menjalani sidang etik hari ini. Tadi keluar juga sekitar pukul 16:30 waktu Indonesia Barat, dan justru Saldi Isra ini tidak berkomentar apapun kepada rekan-rekan media. Sehingga hari ini Kenana, Caca Anissa dan juga pemirsa, totalnya sudah ada 6 hakim konstitusi yang telah menjalani sidang etik oleh MK di mana sebelumnya pada hari sebelumnya yakni Ketua MK Anwar Usman, kemudian juga ada Eni Nurbaningsih dan ada Arief Hidayat yang sudah terlebih dahulu memberikan keterangannya dalam sidang etik di Gedung Mahkamah Konstitusi. Artinya masih ada kurang lebih 3 hakim konstitusi lagi yang memang dijadwalkan
dijadwalkan ini akan menjalani sidang etik yakni pada hari Kamis besok. Tapi biasanya memang akan ada keterangan resmi per harinya yang disampaikan oleh Ketua MK dalam hal ini Jimli Asyidik mengenai jalannya sidang etik yang digelar untuk 3 hakim konstitusi hari ini. Dan sedikit kami rangkum Kenana, Caca Anissa dan juga pemirsa. Sebelumnya Ketua MK Jimli Asyidik juga sudah mengatakan bahwa rencana ataupun target dari putusan dari pelanggaran etik ini, dugaan pelanggaran etik ini rencananya akan diumumkan pada tanggal 7 November 2023. Sehingga ya sidang etik maraton ini terus digelar oleh MK untuk memberikan putusan sesuai rencana yakni pada tanggal 7 November atau 1 hari sebelum hari terakhir dari KPU yang memberikan tenggat waktu kepada Capres dan Cawapres untuk mengganti pasangannya. Sementara demikian, kami juga masih menunggu adanya konferensi pers yang mungkin akan disampaikan oleh Ketua MK Jimli Asyidik. Kenana, Caca. Baik, terima kasih Vena Kintan mengabarkan dari Gedung MK Jakarta. Pemirsa, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membantah keras adanya lobi-lobi terhadap Hakim Konstitusi menyusul putusan batas usia Capres-Cawapres. Sementara Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengaku prihatin dengan persepsi publik terhadap institusi hukum tertinggi ini. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menepis semua spekulasi yang ditudingkan kepadanya. Anwar menampik putusan MK yang ia ketok merupakan upaya memuluskan langkah keponakan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Anwar Usman menegaskan tak ada lobi-lobi dalam pengambilan keputusan ini. Enggak, ya nanya-nanya seperti yang ada di berita adik-adik itu aja. Konfirmasi, ya. Pak, benar Bapak melakukan lobi-lobi terhadap hakimnya? Ya kalau begitu putusannya masa begitu. Oke. Tapi enggak Pak, tapi enggak Pak, terkait lobby itu gimana Pak? Enggak ada tuh lobby gimana, orang putusannya dibaca sendiri. Udah baca belum putusan 9? Ya udah. Oke. Anwar Usman pun tak mau disudutkan. Ketua MK ini menolak mundur di tengah derasnya arus tuntutan. Yang menentukan jabatan milik Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pak, ya. Kalau terkait tadi berarti intinya yang diklarifikasi ini terkait apa aja? Yang tadi disampaikan ke MK. Ya udah itu aja. Ya masalah kalau bisa seperti siaran pers saya itu loh. Baca beberapa putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi. Maksud saya tidak mundur dari pemeriksaan perkara ini kan berkaitan dengan. Oh nggak ada, ini pengadilan norma. Bukan jadi pengadilan fakta. Oh, benar keluarga bangsa Indonesia. Gitu. Sementara itu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan tidak tahu menahu soal isu lobi-lobi dalam pengambilan keputusan MK. Dan saya mengatakan ya enggak. MK ya Mahkamah Konstitusi, ya kan? Enggak, kalau saya enggak. Dan saya kalau memang ada orang yang menganggap gitu, saya sedih sekali. Pengalaman saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sudah 12 tahun saya. Kalau sampai ada komentar gitu, ya saya sedih. Ngeri lah bagi saya. Tapi ya? Apa yang kemudian bisa dilakukan MK kemudian untuk jaga marwah? Ini kan kita tunggu aja MK. Bagaimana putusan MK harus dipatuhi, dipenuhi. Itu saya kira beliau bertiga adalah orang yang punya kredibilitas, yang punya integritas. Saya kira akan sangat sebaik-baiknya dalam upaya memulihkan marwah Mahkamah Konstitusi. Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asyidik menemukan banyak masalah selama pemeriksaan. Banyak sekali masalah yang kami temukan, ya. Jadi dari 3 hakim ini saja muntahan masalahnya ternyata banyak sekali. Jadi kami mengucapkan terima kasih pada masing-masing hakim, ya kan. Nanti meskipun semua hakim ini terlapor, tapi kan tingkat tuduhan pelanggarannya beda-beda. Nanti biar kami memeriksanya, harapannya tidak lain supaya kepercayaan publik bisa kembali. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kini terus bekerja untuk membuktikan benarkah ada pelanggaran etik dalam pengambilan keputusan MK soal batas usia Capres-Cawapres.
Keputusan akan diambil pada 7 November mendatang. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, anggota DPR RI fraksi PDIP Masinton Pasaribu menggalang hak angket menyoal putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia capres dan juga cawapres. Ya, langkah ini pun dinilai tak masuk akal karena hak angket disebut-sebut tak bisa untuk lembaga yudikatif. Ya, itu adalah tirani konstitusi. Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menepuk riak perlawanan. Masinton tengah kencang menyuarakan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi. Langkah anggota Komisi Hukum DPR fraksi PDI Perjuangan ini imbas putusan MK tentang batas usia capres dan cawapres 16 Oktober 2023 lalu. Hak angket itu bisa berlaku terhadap seluruh lembaga negara. Ya, jadi yang ini adalah angket itu bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan undang-undang. Nah, tentu terhadap lembaga yudikatif, ya, dalam ranah yudisialnya kita tidak boleh masuk. Jadi kita batasi, ya, terhadap pelaksanaan undang-undang lembaga yudikatif itu boleh. Gitu ya, jadi ranah yudisialnya yang kita tidak masuki, sama seperti ya ketika DPR RI tahun 2017 lalu melakukan hak angket kepada KPK dan kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dan putusan Mahkamah Konstitusi pada saat itu ya bahwa DPR memiliki kewenangan ya untuk melakukan hak angket dan lembaga-lembaga negara adalah bagian dari objek hak angket, gitu ya. Itu penjelasannya. Ya, tentu kita menghormati ranah independensi kekuasaan kehakiman, maka dibatasi, dia tidak masuk ke dalam ranah yudisialnya, karena itu bagian dari kewenangan independensi penegak hukum. Usulan Masinton ini pun dinilai konyol lantaran putusan MK tidak bisa dijadikan objek dalam hak angket. Sebab hak angket dinilai merupakan hak DPR untuk menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah. Hak angket digunakan untuk eksekutif dan legislatif. Mengacu pada Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD, hak angket setidaknya diusulkan paling sedikit 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Kemudian usulan ini baru akan resmi menjadi hak angket DPR bila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari setengah anggota DPR yang hadir. Supaya itu saya kira supaya DPR itu juga berfungsi menjalankan fungsi pengawasannya. Hak-hak DPR itu banyak nggak dipakai, hak angket, hak bertanya, itu bagus itu. Saya dukung aja. Tapi itu mekanismenya seperti apa? Ya tanya di DPR, kan ada di dalam tata tertib. Angket itu kan penyelidikan. Nah, gitu. Nah, itu nanti hasil ada hak bertanya, ada interpelasi, itu pertanyaan kelembagaan. Hak bertanya individu anggota, interpelasi itu pertanyaan institusi. Kalau angket itu sudah lebih maju lagi, penyelidikan. Nah, dari hak angket ini sebenarnya dampak apa yang bisa terjadi pada putusan MK ini, Pak? Apakah memang bisa? Oh, itu lain lagi, enggak, itu tanya ke DPR-nya. DPR itu harus menggunakan fungsinya untuk mengawasi dengan menggunakan semua hak yang dia punya, termasuk hak angket. Bagus-bagus aja. Tim TV One mengabarkan. Ya, usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan menemani Anda bersama dengan Caca Anissa dengan pembahasan yang menarik tentunya ya, Caca. Betul sekali, Ken. Sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk membahas drama hak angket yang rencananya diajukan oleh satu politisi dari PDIP yakni Masinton Pasaribu. Tapi belum ada temannya pemirsa. Itu akan saya bahas sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.
Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materi syarat pencalonan sebagai Capres-Cawapres minimal usia 40 tahun atau berpengalaman menjadi pejabat negara atau kepala daerah kemudian menuai respon beragam. Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengusulkan Dewan Perwakilan Rakyat DPR menggunakan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi MK. Saat rapat paripurna DPR RI ke-8, masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024, Selasa 31 Oktober kemarin, Masinton mengusulkan hak angket sebagai imbas putusan yang mengubah syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Masinton menyebut usulannya bukan mewakili kepentingan partai politik maupun salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Kita harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPR. Saya, Pak Ibu Ketua saya Masinton Pasaribu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta. Sebagai roh dan jiwa bangsa kita, konstitusi harus tegak. Dia tidak boleh dipermainkan atas nama pragmatisme politik sempit tersebut. Saya berdiri di sini bukan atas kepentingan partai politik. Juga tidak bicara tentang kepentingan calon presiden maupun calon presiden. Saya tidak bicara tentang calon presiden saudara Anies dan saudara Muhaimin Iskandar. Saya tidak bicara tentang Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Saya juga tidak bicara tentang Pak Prabowo beserta pasangannya. Tapi saya bicara tentang bagaimana kita menjaga mandat konstitusi, menjaga mandat reformasi dan demokrasi ini. Ini kita berada dalam situasi yang ancaman terhadap konstitusi kita, Bapak Ibu. Keputusan Mahkamah Konstitusi mengubah syarat Capres dan Cawapres menjadi minimal berusia 40 tahun atau pernah atau sedang menjabat kepala daerah, padahal mulanya batas minimum usia Capres dan Cawapres adalah 40 tahun. Hal ini membuat Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, melenggang maju menjadi Cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Lantas bagaimana hak angket ini akan dilakukan? Apa ujung dari pelaksanaan hak angket? Akankah keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final bisa diubah dengan adanya hak angket ini? TV One mengabarkan. Ini yang lagi seru, bahkan heboh dibahas di masyarakat. Selain mengenai hasil dari putusan MK mengenai batas usia Capres dan juga Cawapres, geliat perpolitikan yakni langkah yang dilakukan oleh elit DPR kita juga menarik untuk kita bahas. Usulan mengajukan hak angket. Biasa sebenarnya untuk anggota DPR kita melakukan hal tersebut, pemirsa. Tapi yang jadi polemik adalah ini memang bisa dilakukan oleh DPR atau tidak dan berujung seperti apa. Langsung saja saya akan sapa dua narasumber saya lewat sambungan Zoom yang sudah tergabung di sini, mulai dari Bang Masinton Pasaribu. Nah, ini yang mendorong usulan hak angket ya, dan juga Bang Yandri. Bang Yandri, selamat malam. Assalamualaikum Bang Masinton, selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Caca, Pak Yandri. Baik, ya, sekarang saya langsung saja ke Bang Masinton. Bang Masinton, apa argumentasi Bang Masinton? Kenapa yakin betul bahwa hak angket ini memang boleh atau tepat diajukan? Karena rekan-rekan sekomisi juga menyayangkan, bukan Masinton, kalau angket itu pemerintahan, bukan urusan penegakan hukum, Bang Masinton. Jadi perlu saya luruskan ya. Jadi yang menjadi objek hak angket itu adalah seluruh lembaga negara yang melaksanakan undang-undang. Jadi di pasal 79 Undang-Undang MD 3 itu yang mengatur sebagai berikut, hak angket sebagaimana dimaksud adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang
Jadi pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, yang diduga dengan peraturan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mana? Terkait dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman. Jadi, ya seluruh lembaga negara itu adalah objek hak angket karena lembaga-lembaga negara tersebut melaksanakan tugas sesuai perundang-undangan. Apakah ini yang pertama? Tentu bukan yang pertama terhadap lembaga-lembaga negara yang dianggap independen itu. Nah, tentu ya penggunaan hak angket ini juga dia dibatasi, dia tidak masuk ke ranah, kalau dia kekuasaan yudikatif kita tidak masuk ke ranah yudisial ya, umpama MK, kita tidak masuk ke dalam aspek putusannya. Oke, baik. Seperti itu. Ditahan dulu Bang Masinton, sekarang saya minta pendapatnya Bang Yandri ya, tepat tidak, setuju nggak Bang Yandri? Sebenarnya dari penjelasan Bang Masinton, justru Bang Masinton membantah apa yang dia usulkan. Karena MK itu tidak masuk objek hak angket. Yang disebutkan Bang Masinton itu betul, itu adalah pemerintah diduga untuk melanggar undang-undang. Ya. Disebutkan di situ pemerintah siapa? Presiden, wakil presiden, menteri, para wakil menteri, Kapolri, Panglima, Jaksa Agung, ya, atau lembaga non pemerintah. Jadi tetap pemerintah. Nah, kalau misalkan dialamat ke MK, saya kira kurang tepat Bang Masinton. Kalau misalkan dialamatkan ke lembaga pemerintah, tapi kan mesti ada dulu data awal. Dugaan itu harus ada dulu. Nah, saya melihat kan pemerintah tidak ikut andil dalam putusan MK. Itu murni dari hakim MK. Maka menurut PAN yang dilakukan Bang Masinton itu kurang tepat karena objeknya MK. Gitu. Sementara MK sudah jelas dibacakan oleh Bang Masinton tadi bukan pemerintahan, bukan. Dia lembaga yudikatif. Kamarnya sudah beda. Nah, memang kalau hal-hal ada yang perlu dipertanyakan, saya kira PDP bisa melalui rapat kerja di Komisi 3 mengundang MK bisa. Tapi untuk hak angket, saya kira Mbak Caca terlalu jauh. Dan sekali lagi dari PAN berpandangan MK tidak masuk objek untuk hak angket. Nah, oleh karena itu kami berkeyakinan baik anggota DPR maupun pimpinan DPR rasanya sulit untuk diloloskan hak angket ini. Syaratnya memang 25 anggota dari fraksi yang berbeda, ya, 2 fraksi yang berbeda minimal itu. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan Bang Masinton, hak angket itu diusulkan untuk ke MK, saya kira salah alamat. Maka kami berkeyakinan ini tidak akan diproses, tidak akan berlanjut, karena memang kita paham betul di Undang-Undang MD 3 sudah disebut dan rakyat sudah tahu bahwa hak angket itu untuk pemerintah dalam melaksanakan perundang-undangan, di mana hak angket itu adalah hak penyelidikan, sudah sangat dalam itu, ya. Nah, oleh karena itu saya kira Bang Masinton mesti mengevaluasi kembali usulannya itu, ya. Saya kira ini kan Bang Masinton pakar hukum sebenarnya, ya. Tapi mungkin karena masih baperan aja karena Gibran diambil Prabowo ini mungkin. Saya kira itu pendapat saya Mbak Caca. Jadi menurut PAN tidak Bang Masinton, objek MK itu menjadi hak angket. Pasti udah nggak tahan ya mau menjawab Bang Yandri karena disebut di situ karena Gibran diambil, makanya kemudian nyanyi. Bang Masinton ditahan dulu. Motivasi apa sih dibalik usulan hak angket DPR terhadap MK? Nanti dijawab, bahkan saya di Studio TV One sudah hadir di sini ahli hukum tata negara kita Mas Abdul Qoir. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Kami akan kembali. Bagi Anda yang belum tahu sebenarnya apa sih itu hak angket, ini adalah hak DPR melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal-hal yang penting dan strategis, bergantung atau juga sangat penting terhadap kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan diduga ini juga termasuk peraturan perundang-undangan.
Ya, langsung saja saya akan tanyakan kepada Mas Abdul Qoir. Wajar tidak sih ada perbedaan pandangan terkait usulan hak angket DPR terhadap putusan MK tepat, tapi ada juga mengatakan tidak tepat karena bukan objeknya. Seperti apa, Mas Abdul Qoir? Ya, baik, kita kembalikan ke bentuk dan sistem negara yang kita anut. Kita ini kan menganut setidaknya pembagian atau pemisahan kekuasaan. Dibagi kekuasaan itu menjadi 3 cabang, eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah putusan Mahkamah Konstitusi itu dapat menjadi objek penyelidikan terkait dengan adanya hak angket? Nah, rumusan undang-undang itu sudah mengatur demikian jelas. Undang-Undang Dasar telah memberikan hak angket itu, dan kemudian turunannya mengatakan bahwa hak angket ini berkaitan dengan adanya suatu pelaksanaan undang-undang atau penyangkut kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini demikian penting dan bersifat strategis dan berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan dalam pelaksanaannya itu diduga ada pelanggaran terhadap undang-undang. Maka disitulah fungsi hak angket melakukan penyelidikan. Jadi kalau menurut saya, dan saya yakin semua ahli hukum juga menyatakan pasal akuo itu hanya dapat diterapkan untuk suatu kebijakan pemerintah atau pelaksanaan undang yang menjadi domain ruang lingkup kewenangan melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksudkan dalam hak angket. Jadi pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh Pak Masinton itu saya hargai karena itu kebebasan anggota dewan untuk menyampaikan pendapat. Tapi secara hukum itu tidak termasuk bagian atau ruang lingkup dalam hak angket karena ini putusan tidak bisa diintervensi dan dia inkrah van dizak kalau di peradilan, tapi dalam bahasa di Mahkamah Konstitusi final and binding. Baik, sekarang saya ke Bang Masinton lagi, tapi mungkin fokus saja Bang dengan apa yang dikatakan oleh Bang Yandri bahwa Bang Masinton ini kenapa ya memberikan usulan untuk hak angket? Apakah gara-gara Gibran diambil? Itu mungkin ya motivasi seperti itu menjadi dugaan kuat untuk Bang Masinton. Dijawab dong Bang Masinton. Jadi begini, pernyataan Bung Yandri, terus pernyataan Ketua MK yang ketika menjawab pertanyaan ini keluarga, oh iya dengan keluarga Indonesia gitu ya, keluarga bangsa Indonesia. Ini yang menurut ini saya adalah ini mereduksi gitu loh, mereduksi kritik publik ya terhadap hasil keputusan MK itu sendiri. Jadi bisa dibayangkan dong kualitas penyelenggara negara kita ya, kemudian menyederhanakan dan mereduksi kritik publik tadi, bukan justru meresponnya, menyikapinya dengan secara bijak, argumentatif, begitu loh. Nah jadi ya, yang saya sampaikan, ini, putusan MK ini kan menjadi titik didih nih. Semua masyarakat mempertanyakan, bahkan Hakim MK sendiri menyampaikan ada persoalan yang sangat serius dengan putusan tersebut. Bahkan ya Prof. Yusril yang berada dalam koalisi pendukung Pak Prabowo justru menyampaikan ada cacat hukum yang serius dan ada potensi dugaan penyeludupan hukum di sana. Jadi kita nggak boleh menyederhanakan persoalan ini. Nah tadi yang saya sampaikan, apa hak angket ini? Hak angket ini pelaksanaan terhadap undang-undang. Prof. Yusril itu pernah kita undang ketika pansus hak angket KPK. Apakah itu KPK menjadi objek penyelidikan hak angket? Bahkan dibawa ke MK, itu putusan 36 tahun 2017 menegaskan bahwa seluruh lembaga negara menjadi objek penyelidikan hak angket, namun dia terbatas, dia tidak boleh masuk ke ranah yudisial. Gitu loh. Jadi kita tidak masuk ke ranah putusan apa yang sudah diputuskan oleh MK. Bang Yandri, kalau kita berpikir waras menjaga konstitusi ini. Begitupun ketika hak angket KPK, kita tidak masuk ke ranah penyidikannya KPK, tapi terhadap pelaksanaan undang-undang. Undang-undang tentang apa? Mahkamah Konstitusi. Undang-undang tentang apa? Independensi kehakiman. Karena apa? Independensi kekuasaan kehakiman itu dia harus independen, tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan. Tapi kita lihat dari berbagai proses dan prosedur
putusan tersebut ketika mau diambil, bahkan Hakim MK sendiri menyampaikan ada persoalan yang sangat serius. Hakim MK lainnya menyampaikan MK sedang berkabung, ini persoalan yang sangat serius. Bahkan tadi Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Prof. Jimli Arsidik juga menyampaikan ada persoalan yang sangat serius. Jadi kita tidak boleh mereduksi hal-hal seperti ini, dan kemudian kita juga tidak perlu terlalu mengkhawatirkan bahwa hak angket ini ya tidak perlu dikhawatirkan. Ini adalah tugas dan pengawasan DPR. Bang Masinton. Kalau DPR ya begini, ini yang membuat publik a priori terhadap DPR jadi lembaga lawak. Iya, Bang Masinton. Pengawasan ini Bung Yandri. Saya tangkap Jangan atau kita mungkin gelap mata dong karena kita persoalan mendukung. Saya sudah menyampaikan. Itu dia. Ini tidak ada kaitan dengan dukung-mendukung, tidak ada kaitan dengan persoalan partai politik. Ini kita menjaga konstitusi kita, bernegara ini berkonstitusi gitu. Baik. Oh, Bang Yandri, apa karena Bang Yandri partainya dukung Prabowo Gibran makanya nggak mau usulan hak angket ini? Karena disinggung Bang Masinton, nggak urusan dukung-mendukung nih, itu bagaimana? Gini, tadi saya bilang kita itu, kalau PAN ya, PAN itu tetap menjunjung semua undang-undang yang ada, termasuk apa landasan hak angket itu. Gitu. Jadi kita juga nggak boleh menabrak sana-sini. Yang sudah jelaskan definisi tadi pemerintahan. Pemerintah itu disebut juga di situ presiden, wakil presiden, menteri, wakil menteri, panglima dan sebagainya. Jadi cabang yudikatif itu tidak bisa dijadikan objek hak angket. Nah, sekarang kan Majelis Kehormatan sedang berjalan, ya kita tunggu ya. Karena semuanya kan masih praduga tak bersalah. Kita juga harus menghormati itu. Jangan langsung memvonis praduga kita itu seperti sebuah kebenaran dan sebuah kepastian. Maka PAN, termasuk fraksi PAN di DPR, usul Bang Masinton ya boleh saja, tapi bagi PAN itu tidak layak untuk diteruskan dan tidak menjadi objek untuk hak angket ya. Bahwa kritik Bang Masinton tadi perlu ada pembenahan, perlu ada kekhawatiran itu perlu direspon, ya boleh saja, tapi tidak mesti dengan hak angket gitu ya. Artinya tadi saya bilang mungkin Komisi 3 DPR dengan bagian tugas pengawasannya bisa mengundang MK, bisa rapat kerja, bisa ya. Nah, tapi kalau menjadikan objek hak angket itu ke cabang yudikatif, saya kira itu sudah keluar prosedur. Maka sekali lagi Bang Masinton, saya bukan berarti mendegradasi pendapat Bang Masinton, tidak. Perlu memang kritik itu penting, pengawasan itu penting. Nah, bagian dari pengawasan itu bisa melalui raker, tidak mesti melalui hak angket. Hak angket itu ada tahapannya, dan ada dugaan yang paling awal yang diduga kuat itu melanggar undang-undang atau penyelewengan undang-undang atau kebijakan yang strategis. Itu oleh pemerintah, bukan oleh yudikatif gitu. Dan Bang Masinton membacakan sendiri tadi kan, apa yang dimaksud oleh hak angket dan untuk apa hak angket itu. Jadi menurut kami, bukan kami menafikan kritik, tidak. Silakan Komisi 3 memanggil MK untuk raker. Kan bisa siang malam itu. Bisa sehari semalam, bisa disambung lagi, bisa. Baik. Tapi untuk menjatuhkan pilihan kepada hak angket, PAN tidak setuju. Karena itu tidak sesuai dengan prosedur. Gitu aja Mbak Caca. Baik, ditahan dulu karena Bang Masinton ini masih ada di Senayan ya, jangan-jangan mau mengambil atau juga mencari dukungan ya untuk hak angket. Tapi sebenarnya pemirsa, kita sederhana saja lah ya. Sebenarnya hak angket ini mau ngapain sih pemirsa? Karena ada yang beranggapan hak angket itu nggak ada yang perlu serius, datang memberikan penjelasan tidak akan mengubah keputusan apapun. Apakah jangan-jangan ini cuma drama politik saja, yang lainnya jalan terus? Sesaat lagi. Mas Abdul Khoir, kita harus maklum karena masyarakat nggak ngerti sebenarnya ujung dari hak angket ini apa sih? Putusannya dirubah, MK-nya dibubarkan, atau jangan-jangan targetnya lain nih? Ya, ini yang saya juga tidak mengerti. Tapi kalau bicara tentang putusan Mahkamah Konstitusi, itu sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Kekuatan hukum yang tetap maksudnya di sini tidak ada upaya hukum lain yang membatalkan. Kalau di peradilan yang konvensional kan, pengadilan negeri, banding, kasasi, kemudian kembali. Mahkamah Konstitusi pada saat diputuskan dia berlaku mengikat pada semua orang dan tidak ada upaya hukum lain untuk membatalkan. Putusan nggak bisa dibatalkan, tidak pasti. Bisa. Oke. Walaupun katakan Mahkamah Konstitusinya pada suatu saat nanti dibubarkan, atau hakim-hakimnya berhalangan tidak dapat melakukan tugasnya misalkan. Gitu. Kalau dari MK-nya, hakim-hakimnya ada sanksi nggak dengan hak angket ini? Nggak bisa juga? Ya tidak ada, kan karena bukan pada tempatnya, Mbak, bukan pada tempatnya.
usulan angket ini untuk diarahkan sebagai bagian penyelidikan terkait dengan pelaksanaan suatu undang-undang dan kebijakan pemerintah. Kan angket ini untuk menyelidiki adanya dugaan pelanggaran terhadap kebijakan pemerintah dalam menjalankan suatu undang-undang. Nah, ini pemerintah di sini eksekutif. Nah, Karena ini saya kan dengar edukasi. pemakzulan ini. Nah, kalau begitu ceritanya justru di situ nanti adanya penyelundupan hukum, menggunakan sarana angket, mengambil contoh permasalahan dalam hal ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi menjadi objek angket, itu sendiri ada penyelundupan hukum. Bang Ini yang Masinton, bahaya. Bang Masinton, ini bahaya di sini. Bahaya Sebenarnya penyelundupan target hukum Bang Masinton ini bukan putusan MK atau juga MK-nya. Karena sekarang kita sudah dengar selentingan pemakzulan. Itukah Bang Masinton? Ya elah, kita makanya tuh apa sih ya kewenangan DPR itu kan sudah diatur konstitusi gitu loh ya. Kalau putusan itu bukan menjadi objek Pak apa tadi, Pak Khoir apa? Ya, Abdul Khoir, Iya, Pak Abdul Khoir hukum apa backgroundnya? Ya hukum lah Bang. Lah iya, orang hukum harusnya ngerti. Ya nggak ada, yang kita laksanakan itu ya pelaksanaan undang-undang. Berkali-kali saya katakan pelaksanaan undang-undang, bukan masuk ke ranah yudisial. Putusan itu ranah yudisial, maka hak angket itu dibatasi dia terhadap pelaksanaan undang-undang, bukan masuk ke ranah yudisial. Karena itu adalah bagian dari independensi kekuasaan kehakiman. Agar bisa paham dulu, MK sudah memutuskan tahun 2017 nomor 36 tentang gugatan apakah KPK menjadi objek hak angket. Putusan MK sudah menyampaikan bahwa seluruh lembaga negara adalah objek hak angket, tapi terbatas terhadap kewenangan yudisial tadi kalau lembaga hukum. Jadi ya kita nggak usah alergi mencari dalil. Ini presidennya sudah ada secara ketatanegaraan gitu loh. Jadi nggak usah aneh juga. Ini adalah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal DPR. Bahwa nanti ini seperti Pak Yandri sampaikan tadi, PAN tidak setuju, ya monggo. Gitu loh. Iya. Tapi saya sebagai pengusul, saya belum tentu juga ini ada 25 anggota bakal setuju. Tetapi saya punya tanggung jawab moral dan politik bahwa ada masalah dalam penerapan konstitusi kita yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir dalam menegakkan konstitusi itu. Baik, Bang Yandri. Iya, Bang Masinton tahan dulu. Bang Yandri. Iya, maksudnya Bang Masinton ini baik memfungsikan DPR, nggak ada urusannya ke pemakzulan, percaya nggak? Ya sebenarnya tadi saya menghargai kritik Bang Masinton, tapi kan tidak mesti hak angket gitu loh. Kan bisa melalui raker dengan Komisi 3. Itu pun sangat dilindungi undang-undang, semua anggota Komisi 3 bisa bicara kok. Dan semua hakim bisa dipanggil, hakim MK bisa diundang ke DPR, bisa. Ya kan? Artinya saya bermaksud dengan Bang Masinton jangan sampai salah alamat. Sekali lagi hak angket itu tidak masuk ke dalam ranah yudikatif gitu loh. Kalau kritik terhadap MK, Mahkamah Agung, pengawasan terhadap BPK silahkan, tapi jangan sampai kita ini menurut PAN dengan definisi hak angket itu tetap ranahnya pemerintah gitu, yang dalam hal diduga melakukan pelanggaran undang-undang atau ada kebijakan yang strategis itu berdampak kepada banyak orang. Maka di PAN ya tetap kami menghargai usul Bang Masinton itu mengingatkan kita semua bahwa memang perlu ada pengawasan. Nah, pengawasan itu tidak mesti melalui hak angket. Saya tegaskan lagi nih, sekali lagi Bang Masinton, saya kira nggak apa-apa dibuat agenda di raker Komisi 3. Bisa sehari semalam kok, bisa diulang-ulangi kalau memang belum jelas. Apa yang menjadi sanksi Bang Masinton bisa ditanya. Saya bisa selama. Bisa dibuka semua. Pernah tidak ya konsultatif Pak? Ini justru salah lagi. Konsultatif terhadap lembaga yudikatif, terhadap MA, nggak ada raker Komisi 3 terhadap Mahkamah Agung, terhadap Mahkamah Konstitusi. Konsultatif iya. Salah lagi nih Pak Yandri. Intinya tidak mesti hak angket gitu loh. Kan ada forum lain, ya kan?
hak angket itu sudah tidak kena sasaran, Bang Masinton, sudah menyalahi prosedur. Jadi kita jangan mengkritik orang lain, tapi kita juga dalam sisi lain kita melanggar. Gitu. Itu saya maksud tadi. Silakan, misalnya PDIP juga bisa mengundang. Ya, jadi menurut PAN tidak ada pelanggaran di sana. Justru itu sudah pernah. Pak. Silakan jalan sendiri, silakan. Menurut PAN, MK itu tidak menjadi objek hak angket menurut PAN, dan itu kita boleh saja berdebat, beda pendapat biasa, kan? Dan PAN pasti tidak mendukung usulan Bang Masinton. Bahwa Bang Masinton mau jalan, ya silakan. Jadi begini Pak, bahwa Pak Yandri tidak mendukung itu hal lain. Itu hal lain, itu sikap yang saya harus hormati. Betul. Tetapi apakah MK bisa menjadi objek? Iya, dia bisa menjadi objek, Pak. Jadi PAN kenapa tidak mendukung? Karena MK itu tidak masuk objek untuk masukkan dalam hak angket. Itu saja alasan kami sudah sangat clear. Bang Yandri, berarti kalau MK masuk ke dalam objek hak angket, Abang juga setuju bahwa ada yang salah dalam putusan MK. Kalau saja masuk dalam objek hak angket, PAN akan maju. Begitukah logikanya? Kalau putusan MK itu sudah final dan mengikat, nggak bisa lagi diganggu gugat, ya kan? Andaikan ada salah dari hakim, ada dianggap salah prosedur dan sebagainya, itu ya bunyi undang-undang dasar itu. Jadi sudah final dan mengikat, nggak ada lagi upaya hukum lain, ya kan? Jadi saya kira kita hormati putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa sekarang Majelis Kehormatan sedang berjalan, termasuk fraksi PDIP. Kalau ada upaya lain kita hormati, tapi PAN menganggap hak angket itu tidak tepat. Itu yang menjadi kesimpulan kami, ya. Tidak pada posisi harus kita jadikan hak angket gitu. Bahwa Bang Masinton mengkritik, ada dugaan, itu silakan, saya hormati. Sebagai anggota dewan semua berhak menyampaikan pendapatnya di luar undang-undang. Ya kan, ada hak imunitasnya untuk menyampaikan pendapat. Boleh, ya kan? Apalagi sekarang zaman terbuka. Tapi bahwa kita perlu meluruskan prosedur itu juga penting, gitu kan? Maka PAN berkesimpulan hak angket buat MK itu tidak pada prosedur yang benar, gitu. Baik, ya. Nanti saat lagi saya akan tanya kepada Bang Masinton, progres mencari kawan untuk berjibaku dalam hak angket ini seperti apa? Sudah berapa lama setuju? Apa jangan-jangan ini bisa maju terus kalau Bang Masinton begitu giat untuk mencari? Karena PDIP ini belum ada suara ya selain dari Bang Masinton ya. Sesaat lagi. Baik, mungkin saya ke Mas Abdul Qoir terlebih dahulu ya. Pastinya satu orang nggak akan bisa membuat ini jalan ya. Apa yang mungkin harus dilakukan seorang Masinton Pasaribu untuk membuat ini bisa berjalan hak angketnya? Nah, saya tidak melihat ke situ, Pak. Ini perkara ini bukan objek dari hak angket, jadi tidak ada relevansinya. Justru dipertanyakan di sini apa yang menjadi objek konkret dalam hal usulan angket. Itu kan harus jelas dulu. Perbuatan yang dilanggar itu apa? Karena ini ada pelanggaran undang-undang. Nah, sekarang perbuatan konkretnya apa? Nah, kalau ini perbuatan konkretnya terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, berarti apa perbuatan konkretnya? Putusan Mahkamah Konstitusi kan hanya akibat. Tapi begini, semua orang yang belajar hukum dan kemudian menjadi aparat di pemerintahan, hakiman, anggota DPR, dia sarjana hukum, dia harus tahu dong. Ini azas legalitas harus dihormati. Sesuatu kewenangan itu melekat kepada azas legalitas yang mengaturnya. Nah sekarang kalau tidak ada aturannya, tidak masuk ke dalam suatu norma pelaksanaan hak angket, karena tidak dibedahkan hak angket ini menyentuh ranah lainnya. Ini terkait dengan domain kewenangan pemerintah, itu berarti tidak ada azas legalitas di situ. Dan sekarang apa kausalitasnya? Sebagaimana dikaitkan dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang. Perbuatannya apa, akibatnya apa? Itu kalau kita belajar legalitas dan kausalitas harus jelas di situ. Iya. Tapi sekarang kita ingin lebih maju sejenak ya untuk melihat progres dari hak angket ini seperti apa, usulan hak angket. Bang Masinton, alih-alih mungkin kita juga pengen tahu ya mengenai progres seperti apa, lobby-lobby seperti apa, sudah dapat dukungan atau tidak. Bahkan saya juga mau nanya, suara atau usulan hak angket ini merupakan suara fraksi, suara partai kah atau pribadi Bang Masinton? Seperti apa? Dan juga prosesnya ya yang sekarang sedang berjalan, dapat dukungan atau tidak Bang Masinton? Sebelum ke sana, saya iniin dulu tuh. Jadi saya minta supaya
mana tadi Pak Khoir sebagai ahli hukum baca aja dulu sama Prof Yandri ini Profesor Yandri baca aja udah ya agar tidak debat kusir, baca PUU 36 putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2017. Penafsiran saya sudah tahu itu. Ya agar kita tidak debat kusir nih. Mana yang menjadi objek. Jadi kita clear ya, kita bicara tentang norma tadi. Agar sesuai prosedur. Tapi yang perlu saya sampaikan adalah kita tidak bisa mengabaikan kritik publik. Ya, tapi Pak Sinton, dipertanyakan yang menjadi objek konkret untuk mengajukan hak angket itu apa? Objek konkretnya itu apa? Masyarakat kan mempertanyakan objek konkretnya itu apa, sehingga seorang Masinton Pasaribu mengajukan angket. Dipertanyakan di sini objek konkretnya apa, karena terkait dengan fungsi penyelidikan bahasanya itu dalam angket. Nah sekarang apa perbuatan konkretnya? Apa pelanggaran konkretnya apa? Pelanggaran konkret dari diinginkannya hak angket. Karena ini jelas bahasanya itu penyelidikan itu. Kalau ada penyelidikan ada pelanggaran terhadap peraturan. Nah apa perbuatan konkret, dugaan perbuatan yang akan dimintakan dimajukan angket, itu dulu apa? Saya nggak tahu itu. Baik, Bang Masinton. Ya, sekarang Bang Masinton jawab, boleh Bang? Ya, Pak Khoir, jadi ya apa dugaan pelanggarannya kan gitu? Iya. Iya kan? Iya betul Bang Masinton. Undang-undang apa yang bisa yang di ini? Satu tentang Pak Masinton kan sarjana hukum. Aktus reusnya apa? Nanti berhubungan dengan mens rea, sikap batin seseorang yang dilakukan, yang diduga melakukan perbuatan. Nah itu apa? Itu harus dihubungkan antara aktus reus dengan kesalahan orang yang melakukan perbuatan pelanggaran. Coba dijelaskan. Baik, dijawab Bang Masinton. Penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang jangan dipersamakan dengan penyelidikan hukum dalam konteks pro justisia, Bapak. Enggak, ini bahaya penyelidikan. Baik. Makanya saya tanya. Ya, penyelidikan terhadap pelaksanaan perbuatan konkretnya apa? Oke, Bapak-bapak. Jelas bahasa penyelidikan nggak bisa dibuang, Pak. Mas Khoir. Undang-undang itu pasal itu sudah menyebutkan penyelidikan. Penyelidikan ini mengambil pengertian penyidikan pada umumnya. Baik, Mas Khoir, ditahan dulu. Itu? Ya, Mas Khoir, pelanggaran ditahan dulu. konkretnya itu apa? Kita nggak akan sampai subuh juga nggak akan selesai ya untuk melihat objek atau tidak. Bang Masinton boleh dijawab pertanyaan saya. Usulan hak angket pribadi Bang Masinton atau fraksi atau partai? Gimana? Dulu Bang Masinton. Usulan hak angket ini atas nama pribadi atau fraksi atau partai ini? Sebagai anggota DPR itu punya hak konstitusional untuk mengusulkan. Maka diatur tuh syarat usulan hak angket itu 25 anggota. Oke, pribadi berarti ya. Jadi untuk menjawab respon kritik dan keprihatinan publik tadi, ya saya sebagai anggota menyampaikan usulan tadi, gitu loh. Itulah yang benar, gitu ya, agar kita bisa menjalankan fungsi-fungsi pengawasan ini secara optimal, karena konstitusi dan perundang-undangan memberikan mandat itu. Baik. Seperti itu. Jadi agar ini kita bisa membedakan antara mana yang boleh, mana yang tadi persoalan sikap. Kalau Pak Yandri tadi persoalan sikap. Kalau persoalan sikap ya silakan. Mau menolak boleh. Ikut juga alhamdulillah. Gitu Pak. Bang Yandri, ini kan sampai disebut profesor loh ini, cukup baik nih Bang Masinton. Kira-kira mau ikut nggak barisan Bang Masinton ini? Lagi cari dukungan Bang Masinton. Gimana? Dulu ada Bang Masinton menjadikan MK sebagai objek itu loh. Saya teman baik sama Bang Masinton, teman saya diskusi, teman baik saya sama beliau. Nah, tapi dalam hal pandangan ini ya saya tidak sependapat atau tidak setuju dengan usul Bang Masinton ya. Tapi bahwa Bang Masinton ingin mengajukan kritik, pengawasan itu memang betul, setiap anggota itu dibekali hak untuk melakukan pendapat atau usul atau pengawasan itu memang di undang-undang. Maka ini tentu kita tunggu saja aksi Bang Masinton selanjutnya, apakah benar direstui oleh PDIP atau tidak ya kan? Atau tadi 25 orang dengan fraksi minimal 2 yang berbeda, bukan hanya satu fraksi ya. Nah maka prosedur ini akan diuji berikutnya usul Bang Masinton apa terus atau tidak. Tapi yang pasti dari PAN berkesimpulan bahwa MK tidak menjadi objek untuk dijadikan objek hak angket DPR gitu. Nah masalah pengawasan ini silakan
Saya kira instruksi Bang Masinton itu udah bagian dari pengawasan itu, ya kan? Atau nanti konsultasi boleh. Ya, PDIP kan fraksi besar, boleh mengundang secara khusus di fraksi PDIP dengan silaturahmi itu boleh. Saya kira semua pasti banyak cara, tapi untuk mendudukkan hak angket, menjadikan MK itu sebagai objek, nah bagi PAN itu tidak pas dan tidak sesuai dengan aturan yang ada, baik di Undang-Undang 3 maupun konstruksi perundang-undangan kita, gitu. Baik, ya terima kasih Bang Masinton. Ini tampaknya Bang Masinton ini nggak pulang ini malam hari ini, mau cari dukungan ya. Tapi pertanyaannya PDIP mana ini? Masa ditinggal sendiri Bang Masinton ya? Malah mau cari dukungan dari Bang Yandri, ini beda fraksi. Bang Yandri juga makasih, Mas Abdul Qadir terima kasih. Ini nggak apa-apa lah pemirsa, kita tunggu aja nanti akan proses ini seperti apa pemirsa. Selain saat ini juga MK juga saat ini ingin digali lagi mengenai polemik putusan MK. Sesaat lagi rekan saya Ken Ana juga punya informasi yang spesial untuk Anda. Ken, kita ada apa ya? Ya, masih soal dunia politik juga. Ini ada informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda pemirsa mengenai penurunan baliho Capres di Bali jelang kedatangan Presiden Joko Widodo yang kemudian menuai polemik. Selengkapnya pemirsa kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, pelepasan baliho Capres di Bali jelang kedatangan Presiden Joko Widodo menuai polemik. Presiden Jokowi menegaskan aparatur negara harus bersikap netral. Di tengah gembar-gembor netralitas digaungkan oleh Presiden Joko Widodo dan 3 pasang capres pasca perjamuan makan siang di Istana Merdeka Senin kemarin, viral di media sosial, seorang gubernur Bali malah menambah kerjaan. Baliho bergambar Capres Ganjar Pranowo bersama pasangannya Mahfud MD diturunkan Satpol PP di sepanjang jalan Kabupaten Gianyar, Bali. Penurunan baliho itu menjadi polemik karena dihubung-hubungkan dengan akan adanya jadwal kedatangan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Kabupaten Gianyar, Bali. Pencopotan baliho adalah hal biasa, di daerah lain pun ada penurunan baliho. Di Banjar, Jawa Barat, pemerintah daerah pun melakukan pencopotan alat peraga kampanye yang melanggar aturan. Petugas tidak salah karena dilindungi oleh payung hukum Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat. Tidak tinggal diam, Capres Ganjar Pranowo yang bertepatan hadir belusukan ke Bali mempertanyakan alasan pencopotan baliho bergambar dirinya dan Mahfud MD tersebut. Jika pemasangan baliho tersebut melanggar aturan, wajar Satpol PP melepasnya. Namun kalau ada tendensi politik, ini yang tidak baik. Kemarin pencopotan baliho kan? Oh iya, saya lagi coba bertanya-tanya kenapa dicopot begitu ya. Memang kalau ada yang melanggar sih silahkan dicopot. Tapi kalau tidak ada yang melanggar, ya sebaiknya tidak perlu berlebihan gitu ya. Itu akan baik. Tapi saya senang karena saya sudah komunikasi dengan Pak Wayan Koster kemarin. Akhirnya ada statement, terus kemudian dipasang lagi. Ya kita semua belajar lah. Ya. Yang penting semua harus mendorong bahwa pemilu besok harus berjalan dengan baik, ya aparatur semuanya bisa netral gitu ya. Itu penting. Senada dengan Ganjar Pranowo, politikus senior sekaligus mantan Gubernur Bali Iwayan Koster berpendapat kalau melanggar ya silakan, tidak ada masalah untuknya. Kalau memang itu ada aturannya, dan aturan itu dijalankan dengan protokol atau protap di tempat acara, saya gitu wajar saja. Tapi ya semua, jangan cuma PD Perjuangan aja, jangan cuma Ganjar, ya semua, nggak ada masalah. Gubernur Bali mengklarifikasi soal penurunan baliho Ganjar dan Mahfud MD itu. Katanya tidak ada maksud politis dan lainnya. Menanggapi berita dan video adanya pencabutan alat sosialisasi pada saat kunjungan kenegaraan, dapat saya tegaskan faktanya tidak demikian. Alat sosialisasi berupa bendera, baliho banyak terpasang dan tersebar
di kota Denpasar sepanjang jalan di Batu Bulan sampai dengan mendekati tempat acara. Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi berupa baliho agar estetika terjaga, dan setelah selesai kegiatan alat sosialisasi baliho tersebut sudah terpasang kembali. Jadi dapat saya tegaskan di sini tidak ada maksud lain kecuali agar kegiatan dapat berjalan dengan nyaman. Presiden Joko Widodo yang mendengar pencopotan baliho Capres di Bali menegaskan agar aparatur negara bersikap netral dan berkomunikasi dengan pengurus partai. Saya tadi memperoleh informasi dari Gubernur Provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut partai dari lokasi di mana saya datang. Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral. Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah, kabupaten dan kota, serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah. Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, 3 bakal calon presiden 2024 hari ini sibuk dengan berbagai agenda, dari menyapa pendukungnya, mahasiswa, hingga turut meresmikan rumah sakit. Seperti apa kegiatan para baca pres? Berikut liputannya untuk Anda. Ribuan masyarakat Aceh Utara antusias menyambut kedatangan bakal calon presiden Anies Rashid Baswedan di pedalaman Aceh Utara di kawasan Lapangan Bumi Gas Blang Jerun. Dalam kesempatan itu, sejumlah tokoh dari partai lokal juga menyerahkan surat dukungan untuk pasangan Anies Muhaimin. Selain ke Lapangan Bumi Gas, Anies juga sempat bertemu ulama di Dayah Kupi. Kemudian berdoa di makam Sultan Malikus Saleh dan selanjutnya ngopi bareng anak-anak milenial di pusat kota Lok Semawe. Sementara itu, calon presiden Ganjar Pranowo bertemu Badan Eksekutif Mahasiswa se-Bali di Muntik Siokan, Sanur, Bali. Dalam dialog, sejumlah mahasiswi mempertanyakan efektivitas keterlibatan 30% perempuan di parlemen, hingga masalah lingkungan hidup. Menurut Ganjar, pendidikan politik untuk para pemuda sangat penting agar mereka bisa terlibat di politik. Selain bertemu dengan Badan Eksekutif Mahasiswa se-Bali, Ganjar Pranowo juga memiliki sejumlah agenda lain selama berada di Bali. Sementara itu, calon presiden yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meresmikan rumah sakit tingkat 3 Salak, Bogor, Jawa Barat. Pembangunan peningkatan rumah sakit TNI yang dilaksanakan Kementerian Pertahanan ini bertujuan mewujudkan derajat kesehatan yang baik bagi keluarga prajurit dan PNS TNI yang melayani masyarakat umum. Saat peresmian hadir perwakilan keluarga besar almarhum Brigjen TNI Dr. H. Sajiman yang merupakan salah satu pionir dan pimpinan pertama Rumah Sakit Salak. Bahkan sejak rumah sakit ini diserah terimakan dari pemerintahan Belanda kepada pemerintahan RI pada tahun 1950. Tim TV One mengabarkan. Ya, kita ke informasi lainnya. Upaya pengungkapan motif pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat terus dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Dari hasil penyidikan, petugas menduga ada keterlibatan perwira polisi dalam kasus ini yang menyuruh anggota Banpol membersihkan TKP.
adanya dugaan keterlibatan seorang perwira polisi di kasus pembunuhan ibu dan anak Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pada 18 Agustus 2021 silam kini terus didalami Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Tim penyidik Polda Jawa Barat pada Selasa kemarin melakukan penggeledahan di 4 lokasi, yakni rumah perwira polisi, rumah Yoris, rumah Mulyana, dan rumah seorang anggota Banpol yang membersihkan TKP. Dari hasil penggeledahan tersebut, polisi kembali menemukan barang bukti berupa stick golf, laptop, hard disk, dan memory card. Semua barang bukti dibawa oleh penyidik untuk diperiksa kembali. Polda Jawa Barat juga telah memeriksa seorang perwira polisi pada Selasa malam kemarin. Ya, kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Pak Ibrahim Tompo. Selamat malam, Pak Kabid. Selamat malam, Mbak Ken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kabid, ini ada informasi mengenai keterlibatan dari perwira polisi dalam kasus ini. Sudah bisa dipastikan, Pak? Ya, jadi memang kita melakukan beberapa pemeriksaan dengan selesainya penetapan tersangka ya. Nah, di mana memang ada beberapa hal-hal baru dan petunjuk-petunjuk baru yang kita peroleh. Terkait dengan adanya nama seorang anggota polisi, ini memang kita masih belum bisa memastikan keterlibatannya. Tetapi dari keterangan yang kita peroleh, ada peristiwa pasca kejadian di mana ada 5 orang sehari setelah kejadian tersebut berada di TKP. Nah, dari keberadaan mereka di TKP inilah yang akhirnya kita akan melakukan penelusuran ya, apa tujuan mereka ke sana dan apa-apa saja yang dilakukannya. Nah, inilah di mana akhirnya di dalam petunjuk tersebut terdapat salah seorang anggota yang pada saat itu bertugas sebagai Babin Kamtipmas. Ini yang sedang kita telusuri. Namun untuk keterlibatan kita masih belum bisa menyimpulkan, tetapi memang ini menjadi indikasi awal untuk kita melakukan pendalaman ya terkait dengan peristiwa pasca kejadiannya. Oke, masih menunggu kepastian, tapi dugaannya ketika ada keterlibatan anggota polisi ini perannya dalam kasus ini seperti apa, Pak? Jadi memang kita belum bisa menyimpulkan terkait dengan keterlibatan, tetapi kita sudah mendapatkan petunjuk dan keterangan baru di mana didapatkan suatu bentuk peristiwa pasca kejadian. Jadi sehari setelah kejadian kita mendapatkan petunjuk bahwa ada 5 orang yang masuk ke TKP tanpa seizin dari penyidik ya. Nah, ini yang sedang kita lakukan pendalaman, apa yang sedang dilakukan oleh mereka berlima di sana, dan kemudian apa-apa saja yang dilakukan tersebut pada hari tersebut. Oke, baik, terima kasih Kombes Pol Ibrahim Tompo, Kabid Humas Polda Jawa Barat. Kita tentu masih menunggu bagaimana perkembangan dari penanganan kasus ini. Terima kasih Pak, selamat malam. Baik, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda. Kami akan ajak Anda untuk melihat lebih detail lagi mengenai visi misi yang ditawarkan, diajukan oleh pasangan calon Capres dan juga Cawapres, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Sesaat lagi. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengupas, melihat lebih detail lagi mengenai apa kira-kira visi misi yang kemudian ditawarkan oleh pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Kami telah menyiapkan informasi dan juga data tentunya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini. Pemirsa, kita akan lihat bersama visi misi program kerja dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Ada 8 gerak cepat Ganjar Mahfud. Yang pertama, mempercepat pembangunan manusia Indonesia yang unggul, berkualitas, produktif, dan berkepribadian. Kemudian mempercepat penguasaan sains dan teknologi melalui percepatan riset dan juga inovasi berdikari. Berikutnya, poin ketiga, mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan juga nilai tambah, serta mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi. Poin kelima,
mempercepat pembangunan sistem digital nasional, dan poin ke-6 mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru. Poin ke-7 dari 8 gerak cepat Ganjar Mahfud mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional, dan mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara. Ya, inilah pemirsa kira-kira 8 gerak cepat Ganjar Mahfud yang sudah dirumuskan, sudah disusun tentunya untuk nanti ditawarkan dan juga disampaikan kepada para pemilih tentunya dalam Pilpres 2024. Kita akan lihat berikutnya pemirsa, kami juga akan hadirkan informasi untuk Anda masih juga berkenaan dengan program kerja dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di bidang ekonomi, lebih khususnya pemirsa. Ini memiliki visi misi yang pertama, ekonomi unggul berdaya saing dengan membuka 17 juta lapangan kerja baru, serta memastikan penyerapan angkatan kerja baru setiap tahunnya. Ya. Dan yang ketiga pemirsa, ini mengurangi jumlah pengangguran hingga mencapai tingkat penyerapan kerja optimal, serta alokasi kredit perbankan minimal 35% untuk koperasi, UMKM, dan perusahaan rintisan. Nampaknya pasangan ini juga cukup concern, cukup menaruh perhatian pada UMKM dan juga perusahaan-perusahaan startup yang di era kali ini juga banyak sekali bermunculan di Indonesia, sehingga diberikan alokasi kredit perbankan minimal 30% untuk koperasi, UMKM, dan juga perusahaan rintisan. Kita akan coba lihat lagi pemirsa program kerja lain dari pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di bidang ekonomi. Masih mengenai pertumbuhan ekonomi, rata-rata 7% melalui strategi keluar dari middle income trap, serta pengelolaan ekonomi hijau biru dan pertumbuhan industri manufaktur di 7,5 sampai 8%. Nampaknya cukup optimiskah dengan angka 7% pertumbuhan ekonominya, serta mengurangi tingkat kemiskinan 2,5%, mengurangi tingkat kemiskinan ekstrim menjadi 0%. Nah, tadi juga sempat ada poin-poin di mana nampaknya pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini juga menaruh perhatian pada ekonomi hijau yang beberapa waktu terakhir ini juga tengah didorong oleh pemerintah untuk terus dimulai diterapkan di Indonesia pemirsa, dan angka pertumbuhan ekonomi 7% tadi yang disampaikan oleh pasangan Ganjar Pranowo serta Mahfud MD. Kita akan coba cek lagi bagaimana program kerja dari Ganjar Pranowo serta Mahfud MD di bidang ekonomi di poin ke-9, melakukan konvergensi program pusat dan daerah serta optimalisasi dan non-APBN untuk mengentaskan kemiskinan. Dan di poin ke-10, mendorong industrialisasi 5.0 yang digerakkan oleh inovasi dan juga kreativitas. Ya, nampaknya semangat optimisme kebaruan dari pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini coba untuk dihadirkan, masih mengenai pengentasan kemiskinan di Indonesia serta mendorong adanya industrialisasi di era 5.0 tentunya yang digerakkan oleh inovasi dan juga kreativitas. Bahkan kalau kita ingat beberapa waktu lalu ketika Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini hendak mendaftarkan diri ke KPU di Tugu Proklamasi, mereka juga sempat mengungkapkan mengenai hal ini dan juga mendorong semangat anak muda, milenial tentunya untuk terus melakukan inovasi, memberikan kreativitas pemirsa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini nampaknya menjadi jawaban ataupun juga penawaran yang menarik pasangan ini, Ganjar Pranowo Mahfud MD, cukup menempatkan adanya pemilih muda yang memiliki angka cukup tinggi tentunya juga dalam Pilpres 2024 untuk menarik perhatian kaum milenial, kaum muda lewat visi misi di bidang ekonomi ini. Adanya inovasi, kreativitas yang coba untuk terus didorong lahir dari kaum muda yang ada di Indonesia. Nah,
Nampaknya dari poin-poin program kerja Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, kita juga bisa melihat bagaimana pasangan ini coba untuk menampilkan keberpihakan mereka, perhatian mereka pada wong cilik yang selama ini juga kita bisa bilang menjadi market dalam tanda kutip ataupun pasar dari PDIP. Baik, itulah tadi kira-kira program kerja dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di bidang ekonomi. Tentu masih ada sektor lain pemirsa yang kemudian coba dikembangkan oleh pasangan calon Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Kita akan cek bagaimana kemudian program kerja yang ditawarkan pasangan ini di bidang pendidikan. Yang pertama adalah memastikan keluarga miskin menyekolahkan minimal 1 anak hingga sarjana untuk memutus rantai kemiskinan. Yang kedua, wajib belajar 12 tahun gratis. Ya, wajib belajar yang kemudian dicanangkan oleh pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini selama 12 tahun. Artinya kalau kita lihat dari tingkat pendidikan ini bisa dimulai dari SD, SMP hingga SMA. Padahal di poin yang pertama pasangan ini memastikan keluarga miskin menyekolahkan minimal 1 anak hingga tingkat sarjana untuk memutus rantai kemiskinan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kemudian setelah wajib belajar 12 tahun gratis ini kemudian bisa dilanjutkan sehingga anak tersebut bisa mendapatkan gelar sarjana untuk bisa mewujudkan adanya poin pemutusan rantai kemiskinan ini pemirsa. Termasuk juga poin-poin di mana pasangan calon ini akan melanjutkan kartu Indonesia Pintar. Dan inilah poin ketiga dari program kerja Ganjar Pranowo serta Mahfud MD di bidang pendidikan. Transformasi pendidikan termasuk pemerataan tele-education yang berkualitas serta produktif. Dan di poin keempat, menjamin kesejahteraan dan kualitas guru hingga dosen sejajar dengan negara maju. Ya, transformasi pendidikan nampaknya menjadi satu hal yang cukup ditekankan oleh pasangan ini, yaitu bagaimana memanfaatkan adanya era digitalisasi, kemudian kemajuan teknologi dengan mencoba menghadirkan tele-education yang berkualitas dan produktif. Tentu akan begitu banyak tantangan dalam penerapannya di negara kita Indonesia yang kita tahu juga terdiri dari begitu banyak kepulauan. Dan serta menjamin kesejahteraan kualitas guru hingga dosen sejajar dengan negara maju. Ini juga sempat menjadi isu yang penting dan cukup panas pemirsa mengenai kesejahteraan para guru dalam mengajar para muridnya pula. Menghadirkan kualitas pendidikan yang layak, yang baik termasuk mengenai sertifikasi guru sendiri. Berikutnya pemirsa, kami masih hadirkan untuk Anda poin program kerja pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di bidang pendidikan. Ini di poin yang kelima, yaitu mengintegrasikan pendidikan dan juga pelatihan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha. Nampaknya Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ingin coba untuk menjawab bagaimana link and match, bagaimana dunia pendidikan kemudian bisa menghasilkan produk-produk, yaitu para siswa yang berprestasi memiliki kompetensi dan juga soft skill yang memadahi, yang kemudian juga sesuai dengan kebutuhan atau permintaan dari dunia kerja sendiri. Artinya ini bisa menjadi harapan untuk menekan angka penganggurankah di Indonesia, pemirsa? Ya, itulah tadi pemirsa kira-kira beberapa program kerja dari pasangan calon Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD setidaknya di sektor ekonomi dan juga pendidikan yang layak untuk Anda ketahui dan juga Anda cermati
dengan lebih khusus lagi pemirsa untuk nanti menentukan pilihan dalam Pilpres 2024. Ya, informasi tadi pemirsa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita Caca Anissa di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Ya benar sekali Ken, begitu banyak informasi yang sudah kita kabarkan ya di Apa Kabar Indonesia Malam, tapi tampaknya kita harus mengakhiri Apa Kabar Indonesia Malam untuk hari ini. Saya Caca Anissa dan saya Ken Ana pemirsa. Inilah akhir dari Apa Kabar Indonesia Malam hari ini, dan sesaat lagi masih akan ada program selanjutnya ya Caca yang akan hadir. Kami Caca Anissa dan juga Nana pamit undur diri serta teman-teman yang bertugas. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Morinaga, Mori Grow.